Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video. Saya akan menganalisa beberapa saham yang dimana semoga saham ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman dan bahkan bisa ditradingkan untuk teman-teman sehingga mendapatkan cuan di beberapa hari ke depan. Baik, pertama-tama saya akan membuka trading view, saya akan membuka chartnya. Nah, pertama-tama saya akan membahas agro, teman-teman. Nah, di sini saham agro saya sudah gambarkan channel trendline-nya yang dimana sebenarnya secara major trend dia di sini up, teman-teman. Sebentar. Di sini dia up. Di sini dia up. Cuma kondisinya sekarang dia sedang bearish atau bisa dibilang koreksi, teman-teman. Dan ketika dia membuat koreksi ini, saya langsung membuat channel trendline-nya. Yang dimana saham ini pasti akan selalu berada di area trendline-nya atau jalur dia, teman-teman. Dia akan ke sini up, maju, up, turun, dan begitu seterusnya. Untuk melanjutkan kenaikan dia, dia harus break, teman-teman. Dia harus break dari channel trendline dia ini, dan ketika dia break, dia akan membentuk trend baru. Nah, di situ nanti kita akan adjust trendline baru dia, yang dimana dia akan berbalik arah, yang dimana koreksi bearish, dan dia akan melanjutkan kenaikan bullish dia, teman-teman. Jadi kalau untuk saham agro sendiri ya, saya lebih prepare untuk wait and see dulu. Kenapa? Dia sudah mulai dekat dengan area trendline dia. Kita bisa ambil posisi buy apabila dia sudah break, teman-teman. Dia sudah breakout, kita ambil sistem breakout dan kita taruh stop loss di bawahnya. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau untuk saham agro sendiri sih saya lebih prepare untuk wait and see dulu. Takutnya nanti dia ketika sentuh trendline-nya dia berbalik arah. Jadi kita berharap dia jebol trendline dia dan kita bisa ambil posisi buy. Baik, selanjutnya saya akan membahas saham yellow. Nah, saham-saham yang seperti ini, teman-teman harus berhati-hati ketika trading di saham yang seperti ini. Kenapa? Dia mempunyai volatility yang sangat tinggi. Dan ketika teman-teman salah masuk dan tidak rela cut loss, teman-teman bisa berada dalam bahaya. Dia akan ARB berjilid-jilid seperti ini, teman-teman. Nah, kebetulan memang pada kondisi saat ini dia sedang berada di area support dia, teman-teman. Nah, dia sedang berada di area support dia. Tetapi walaupun begitu, teman-teman tetap harus berhati-hati. Apabila support yang dijebol, teman-teman nggak perlu berpikir dua kali untuk buang barangnya atau cut loss. Kenapa? Kalau seandainya area demand zone ini dia break ke bawah, dia akan melanjutkan penurunan. Bisa jadi dia bisa ke 120. Itu estimasi bisa turun sekitar 19%, teman-teman. Jadi ketika dia break dari area demand zone-nya ini sekitar 144, teman-teman bisa cut loss. Kalau untuk sekarang, apabila teman-teman belum punya barangnya, teman-teman bisa open buy. Teman-teman bisa buy. Cukup stop loss-nya taruh di bawah demand zone-nya, teman-teman. Sekitar 144 juga bisa. Nah, stop loss-nya 10%. Tapi risk reward-nya nih, di sini dia. Teman-teman bisa ambil di harga 200. Kalau nggak salah bisa 200 pun bisa. Supaya tidak terlalu jauh. Nah, teman-teman bisa taruh TP di harga 200, teman-teman. Nah, risk reward-nya 1 banding 3 kurang lebih. 1 banding 2,3 kurang lebih, teman-teman. Jadi ingat ketika teman-teman trading di saham-saham seperti ini, teman-teman harus berhati-hati karena volatility-nya sangat tinggi. Baik, selanjutnya ada saham bumi. Ini adalah saham yang sering memakan korban kalau kata orang yang pada waktu trading pada tahun 2008, teman-teman. Nah, saham bumi ini sih sama seperti saham yellow tadi mempunyai volatility yang sangat tinggi. Jadi tetap kita sarankan teman-teman harus berhati-hati. Ketika teman-teman trading di saham yang seperti ini, teman-teman harus berhati-hati. Sebentar, kita gambarkan coba trendline-nya dulu. Dia tetap ke bawah, teman-teman. Kita adjust dulu sebentar.
dia tetap berada di area trendline bearish-nya ya teman-teman. Nah, ini ada area penting teman-teman. Teman-teman harus perhatikan. Ini adalah area penting. Ketika harga lewat dari 64, teman-teman jangan berpikir dua kali untuk cut loss. Ketika harga break dari harga 64, besar kemungkinan dia akan ke bawah. Bisa jadi ke harga 55 sampai 50 teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus jaga-jaga. Baik, selanjutnya ada saham PNBS. Nah, mohon bersabar ya teman-teman. Nah, ini saham-saham yang mempunyai volatility yang tinggi teman-teman. Seperti Yellow, Bumi, dan juga termasuk PNBS teman-teman. Dan kebetulan saham-saham yang mempunyai volatility tinggi, mereka sudah berada dekat-dekat area support. Tapi untuk PNBS sendiri sih saya lihat jangan coba entry dulu, dia masih ada range untuk turun kemungkinan ya teman-teman ya. Sekitar 7%-an. 6 sampai 10%, sampai 12% teman-teman. Saya sarankan sih teman-teman jangan ambil posisi dulu, lebih baik kalau mau spekulasi buy teman-teman ambil di area demand zone-nya ini. Ambil di sini, stop loss-nya cukup di bawah demand zone-nya ya teman-teman, sekitar 6%, 6,5%. TP-nya teman-teman bisa ambil di atasnya aja, kita ambil coba klasik. Kalau seandainya diambil di sini, teman-teman bisa TP satunya di sini teman-teman. Nah, di harga 92. Jadi kalau untuk PNBS sendiri, teman-teman jangan ambil dulu sih saran saya. Lebih baik tunggu dia turun, ini adalah area demand zone yang tepat untuk teman-teman coba ambil entry posisi buy. Baik, selanjutnya ada saham Waskita. Untuk saham Waskita sendiri sih teman-teman sangat jelas ya, trennya bearish. Dia dari puncaknya itu langsung turun ke bawah. Dimulai dari sekitar bulan Januari. Dia turun ke bawah, dia tidak membuat tanda-tanda reversal ya teman-teman. Ini adalah area key level dia. Ini adalah key level yang dimana ketika dia break dari area ini, dia kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan. Kemungkinan dia bisa sih di harga 485 atau area 500. Jadi ini adalah key level dia teman-teman. Ini area demand zone penting dia. Dia tidak boleh break di bawah 735. Ini adalah area support. Jika teman-teman mencoba trading sih bisa aja. Yang penting ketika kita trading kita harus tahu menjaga money management, dan ketika harga sudah di luar analisa kita harus rela cut loss teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin trading di saham Waskita, bisa saja ini adalah area demand-nya. Stop loss cukup sekitar 13% di harga 700. TP-nya teman-teman bisa diambil di harga sekitar 1050. Sekitar 30% kurang lebih teman-teman. Baik, itu untuk Waskita. Selanjutnya ada BBYB. Ini BBYB ini saham yang gila teman-teman. Nah, ini kemarin saya udah gambarkan pada waktu dia breakout dari chart pattern dia langsung terbang teman-teman. Dan sekarang dia sudah kena di klasik resisten di Fibo 3618. Nah, ini sekarang referensi sudah nggak ada teman-teman nih. Ini saya hapus dulu. Ini referensi udah kosong nih. Ini jika teman-teman ingin mencoba spekulasi, tetap harus jaga-jaga dengan stop loss. Karena apa? Ini udah terlalu signifikan naiknya dan sangat beresiko. Kemungkinan besar dia akan lanjut naik. Kalau seandainya dia lanjut naik, dia akan mengejar ke level harga 3220. Tapi ingat, di sini ada Fibo 1618 di harga 2780. Jika dia tidak kuat naik, dia bisa mantul ke bawah teman-teman. Dia bisa lanjut turun ke bawah lagi. Kemungkinan besar bisa di area 2300-an ini. Dia akan menuju area sini teman-teman. Baik, selanjutnya ada saham BABP. Nah, ini saham BABP ini sejak tren dia langsung turun. Sejak ketika dia exit terakhir itu di tanggal sekitar bulan Agustus, tanggal 10 itu teman-teman, dia langsung turun ke bawah. Bahkan isunya dia banyak yang mengatakan tidak berhasil juga, sehingga harganya terus dibanting ke bawah. Nah, sekarang tugas kita mencari di mana dia akan berhenti atau sampai kapan dia
turun terus? Tidak ada yang tahu jawabannya, teman-teman, sebenarnya. Kita hanya bisa menganalisa forecasting dia sampai mana dia akan berturun. Dia akan bertahan untuk turun, teman-teman. Nah, untuk BABP sendiri, saya lihat di sini ada unfill order. Ini adalah unfill order. Kenapa saya katakan unfill order? Di sini ketika harga pada waktu bulan Juni, 2 Juni itu, dia sudah mulai lemah. Harga sudah lemah. Buyer itu sudah lemah. Tapi ada beberapa sosok yang meledakkan harga untuk build ke atas, up ke atas. Nah, ini menjadi area penting, teman-teman. Ini bisa menjadi area penting. Jadi, mudah-mudahan dia tidak jebol area ini untuk melanjutkan kenaikannya. Atau setidaknya dia akan sideways dulu di sini. Dia akan sideways dulu. Kalau dia jebol, teman-teman, dia akan bisa lanjut ke bawah, bahkan bisa ke area 120, bahkan sampai 100. Jadi kalau untuk trading sih, teman-teman yang paling penting tuh tahu menjaga money management dan harus rela cut loss, teman-teman. Kenapa? Ketika teman-teman tidak rela cut loss, itu semakin bahaya untuk kita. Kalau teman-teman tidak rela cut loss, lebih baik kita tradingnya di saham-saham yang berfundamental baik. Kalau saham-saham yang bervolatility tinggi seperti ini, lebih baik teman-teman harus jaga money management, dan ketika harga atau analisa tidak sesuai analisa kita, kita harus rela cut loss, teman-teman. Baik, teman-teman, sampai di sini dulu video yang saya buat, dan semoga saham-saham yang saya coba analisa tadi bisa teman-teman jadikan referensi untuk teman-teman ambil pertimbangan apakah teman-teman mau ambil buy atau tidaknya. Semoga beberapa hari ke depan kita bisa cuan. Salam entrepreneur.